Shalom saudara terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dan renungan pagi ini berjudul Ketaatan Orang Percaya. Saudara, melalui Matius 17 ayat 22 sampai 27, kita dapat memperhatikan Yesus menghendaki agar kita sebagai pengikutnya dapat belajar dari sikap kehambaannya dengan cara pertama, ketaatan kepada Allah dan rancangannya atas kita. Pada ayat 22 sampai 23, Yesus meneladankan sikap ketundukan pada Allah dengan cara menaati panggilannya sebagai juru selamat manusia. Meskipun jalan kehidupan yang Allah tetapkan bagi Yesus berisi penderitaan secara fisik, sebab ia akan disalibkan dan dikuburkan, namun ia tetap memilih untuk taat. Kita dapat mengetahui alasan Yesus tetap taat meskipun jalan kehidupannya menyakitkan, yaitu melalui ayat dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Alasan Yesus tetap taat sebab tujuan Allah melalui penderitaan dan kebangkitan Yesus adalah pengampunan dan pengharapan akan kehidupan yang kekal bersamanya bagi semua orang. Dengan demikian, sikap batin kita sebagai pengikutnya adalah sikap taat sepenuhnya pada rancangannya bagi kita. Sebab kita mengetahui bahwa melalui rancangan dan jalan kehidupan yang telah Ia tetapkan bagi kita, ada tujuan mulia yang telah Allah tetapkan bagi kita. Lalu sikap yang bisa kita pelajari yang kedua adalah ketaatan kepada pemerintah maupun otoritas di atas kita. Pada ayat 24-27, Yesus meneladankan sikap ketundukan kepada pemerintah atau otoritas di atas kita. Saat pemerintah menuntut warganya untuk membayar pajak, Yesus memilih untuk menaati perintah tersebut dengan tujuan agar tidak menjadi batu sandungan yang di dalam bahasa aslinya skandalizo atau menjadikan orang lain jatuh dalam dosa. Sikap Yesus ini mengajarkan agar setiap sebagai pengikutnya, kita perlu membangun sikap tunduk pada otoritas di atas kita. Sebab ketaatan kepada pemerintah atau otoritas di atas kita sebenarnya sedang mengasah sikap kerendahan hati dalam batin kita, sehingga kehidupan kita sepenuhnya memuliakan Allah dan memberkati sesama. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagaimana sikap batin kita di hadapan Allah? Apakah kita sudah sepenuhnya tunduk pada Allah dan otoritas dalam kehidupan kita?
menumbuhkan sikap batin ketaatan pada kehendaknya dalam kehidupan kita. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari bentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam kami menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Taat kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan juga taat kepada otoritas yang ada di atas kami Tuhan. Mari kami rindu Allah menolong kami di dalam kami belajar untuk membentuk sikap ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami rindu Tuhan di dalam ketaatan kami kepada Engkau dan kepada orang-orang yang Engkau tetapkan untuk memimpin kami, orang tua kami atau siapapun Tuhan. Kami percaya bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera dan kekuatan yang akan Allah limpahkan untuk setiap kami. Nah, kami menserahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu, Allah yang akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.